Assalamualaikum, perkenalkan saya Lidiana Arvelin Malo dengan NIM AB231051 dari ahli kredit angkatan 8. Untuk yang perlu dipersiapkan yaitu lembar pertanyaan untuk deteksi dini masalah mental emosional pada balita dengan KNME. Misi Bu, ya Bu, selamat pagi. Mari Bu, silakan duduk. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Baik Bu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya Bu? Baik Bu Kinan. Tadi sudah periksa di depan ya Bu? Untuk adiknya, nama adiknya adik D ya. Umurnya sudah 4 tahun atau 48 bulan. Pemeriksaannya normal semua ya tadi ya Bu? Baik Bu. Untuk keluhannya apa ya Bu? Ini Bu, ini untuk anak saya sendiri untuk pola makan dan pola tidurnya itu normal-normal saja Bu, dan di lingkungannya juga sikapnya juga bagus, tapi akhir-akhir ini anak saya ini sering marah-marah tanpa alasan yang jelas Bu. Baik Bu, di sini saya akan melakukan deteksi dini masalah mental emosional pada balita dengan KNME ya Bu. Di sini prosedurnya saya akan melakukan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nanti bisa dijawab ya kalau misalnya memang adiknya sering berbuat hal demikian, atau bisa dijawab tidak jika memang tidak dilakukan ya Bu. Kita mulai ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, apakah akhir-akhir ini anak Ibu sering terlihat marah tanpa sebab? Iya Bu. Kemudian yang kedua, apakah akhir-akhir ini anak Ibu sering menghindar dari teman-temannya? Tidak. Kemudian apakah anak Ibu perilakunya ada yang merusak atau menentang lingkungan sekitar? Tidak ya Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah anak Ibu ada takut atau kecemasan yang berlebihan? Tidak juga. Kemudian pertanyaan kelima, apakah anak Ibu mempunyai berkonsentrasi itu buruk atau sulit? Tidak juga ya Bu. Yang keenam, apakah anak Ibu sering merasa kebingungan? Tidak ya Bu. Kemudian apakah anak Ibu mengalami perubahan pola tidur, misalnya yang awalnya itu sering tidur awal, akhir-akhir ini menjadi lambat tidur? Tidak juga ya Bu. Kemudian apakah anak Ibu mengalami perubahan pola makan juga Bu? Tidak juga ya Bu. Kemudian apakah anak Ibu sering mengeluh sakit kepala, sakit perut, keluhan fisik lainnya? Tidak ya Bu. Kemudian apakah anak Ibu sering merasa putus asa? Tidak juga ya Bu. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah anak Ibu sekarang mengalami kemunduran perilaku atau perubahan perilaku akhir-akhir ini? Tidak juga ya Bu. Baik Bu, jadi dari pertanyaan tersebut ada satu ya Bu yang sering anak Ibu lakukan, yaitu sering terlihat marah tanpa alasan yang jelas ya Bu. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu deteksi dini masalah mental emosional pada balita dengan KNME ya Bu. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu pola asuh yang mendukung perkembangan anak ya Bu. Yang pertama itu pengasuhan positif, yaitu pengasuhan yang berdasarkan kasih sayang, kemudian saling menghargai, membangun hubungan yang baik dan hangat antara anak dan juga orang tua ya Bu. Kemudian sering menstimulasi tumbuh kembang anak juga. Kemudian pengasuh itu juga termasuk pengasuhan yang menggunakan pendekatan dengan mengedepankan
penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak ya Bu. Itu juga mengedepankan kepentingan anak demi yang terbaik untuk anak ya Bu. Kemudian mengapa itu sangat penting untuk melakukan hal pengasuhan, hal positif ya Bu. Itu sangat penting karena bisa meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua juga yang pertama. Kemudian yang kedua itu bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak, dan yang ketiga itu bisa mencegah perilaku anak yang menyimpang ya Bu. Kemudian prinsip utama dalam pengasuhan yang positif itu yang pertama itu anak harus diperlakukan dengan penuh penghargaan, kemudian bebas dari tindakan kekerasan ya Bu, dan juga anak juga mendapat cinta dan kasih sayang yang penuh. Kemudian yang kedua itu ada menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga ramah bagi tumbuh kembang anak ya Bu. Kemudian untuk aspek apa saja yang ada dalam tahap perkembangan anak, yang pertama itu ada perkembangan fisik, perkembangan berpikir, perkembangan perasaan, dan juga perkembangan sosial anak ya Bu. Nah, untuk aspek berpikir anak itu untuk anak usia anak ibu yang 48 bulan atau 4 sampai 7 tahun itu, yang pertama memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kreativitas anak ya Bu. Kemudian yang kedua itu mengajak anak untuk menggambar apa saja yang anak ibu sukai. Kemudian yang ketiga itu melakukan kunjungan lapangan untuk menambah wawasan anak tentang alam. Misalnya anak diajak ke kebun binatang atau di tempat-tempat wisata lainnya gitu ya Bu. Kemudian ada juga yang keempat itu memberi kesempatan anak untuk mendengarkan cerita. Kemudian yang kelima itu memberi kesempatan kepada anak untuk bermain menggunakan alat permainan, bermain peran bersama teman-teman sebaya dalam rangka itu memperkaya pengalamannya sebagai anak. Kemudian untuk aspek perasaan anak itu yang pertama memberikan anak kebebasan untuk melakukan kegiatan yang melibatkan koordinasi dan keseimbangan motorik kasar dan juga motorik halus anak ya Bu. Kemudian yang kedua mendorong anak untuk mencoba hal-hal tertentu, tidak hanya meniru anak-anak lain ya Bu. Kemudian yang ketiga memberikan pujian dan penghargaan setiap anak melakukan hal-hal baik, atau tidak jika anak berhasil dalam suatu hal itu wajib itu ya Bu, memberikan pujian atau memberikan penghargaan kepada anak ya Bu. Kemudian yang keempat itu memberikan dorongan dan semangat ketika anak mengalami kegagalan. Kegagalan itu adalah proses menuju keberhasilan ya Bu. Jadi jika anak mengalami kegagalan jangan dimarah ya Bu, justru dikasih semangat ya Bu. Kemudian untuk aspek sosial itu ada yang pertama memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak dan membiasakan anak melakukan hal yang sama ya Bu. Kemudian yang kedua itu memberi kesempatan kepada anak untuk memilih teman sebaya sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang ketiga itu mengajarkan anak untuk mendapat dukungan dari teman sebaya dengan melakukan perilaku yang baik-baik ya Bu. Kemudian yang terakhir itu ada aspek fisik ya Bu. Yang pertama itu membiasakan anak untuk mengurus dirinya sendiri, misalnya berpakaian, mandi, menyisir, dan juga kegiatan lainnya. Jadi anak sudah bisa belajar dari kegiatan tersebut ya Bu. Kemudian yang kedua itu bisa melatih anak menggunakan sepeda roda 2 agar dapat mengimbangi badannya ya Bu. Kemudian yang terakhir itu mengajarkan anak bagaimana menggunting kertas dengan pola sederhana. Jadi agar anak juga banyak aktivitas sehingga tidak
marah-marah tanpa alasan yang jelas ya Bu. Itu juga mengurangi emosional pada anak ya Bu. Baik Bu, dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada ya Bu. Jika ada yang Ibu bingung atau ingin Ibu tanyakan, Ibu nanti bisa menghubungi saya atau datang lagi untuk melakukan pemeriksaan. Untuk evaluasinya bisa kita lakukan lagi setelah 3 bulan ya Bu. Jadi setelah 3 bulan Ibu bisa datang untuk melakukan pemeriksaan lagi. Kita lihat apakah anak Ibu masih sering terlihat marah tanpa alasan yang jelas atau tidak ya Bu. Baik Bu, sampai di sini tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Setelah melakukan pemeriksaan deteksi dini masalah emosional pada balita dengan KMME, hasil dokumentasi yang didapatkan yang pertama, Ibu mengatakan anaknya bernama D. Yang kedua, Ibu mengatakan anaknya berumur 48 bulan. Yang ketiga, Ibu mengatakan ingin memeriksakan masalah mental emosional pada anaknya. O. Suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 105 kali per menit, respirasi 31 kali per menit. A. Anak D umur 48 bulan dengan pemeriksaan deteksi dini masalah emosional pada balita dengan KMME. P. Yang pertama, melakukan tindakan pemeriksaan deteksi dini masalah mental emosional dengan KMME. Yang kedua, orang tua anak D sudah memahami tentang keadaan anaknya. Yang ketiga, orang tua anak D memahami kapan harus melakukan pemeriksaan kembali.